Selamat datang ke Elder Leadership Certification Level 1. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu seminar yang bertajuk Kemahiran Komunikasi. Kemahiran komunikasi ini adalah untuk memberi kesadaran bahwa komunikasi yang baik dapat membantu untuk meningkatkan pelayanan kita kepada orang lain. Dan tujuan seminar ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendengar dan juga menyediakan jawaban yang mana melaluinya orang lain dapat mencari jawaban terhadap persoalan kehidupan yang mereka lalui bagi menemukan penyelesaian. Dan kita semua diciptakan berbeza karena kita berasal dari latar belakang yang berbeza. Temperamen dan reaksi kita tidak sama, dan beberapa daripada kita mungkin seorang tuh berpikiran negatif, ada juga yang berpikiran positif, dan ada juga sebahagian daripada kita memiliki keyakinan diri yang rendah, sementara yang lainnya mempunyai keyakinan yang tinggi. Dan ada juga sebagai seorang pemula atau pencetus, tetapi ada juga orang yang suka bertangguh. Dan tidak ada seorang pun yang dilahirkan sama, dan setiap orang juga berpikiran berbeza dan bertindak secara berbeza. Nah, ketika Yesus berada di dalam dunia ini, Yesus telah menggunakan beberapa teknik komunikasi di dalam dia berurusan dengan orang banyak, dan mungkin orang-orang tertentu yang dia temui juga. Dan teknik-teknik ini digunakan untuk menjangkau mereka, terutama mereka yang memerlukan. Dan dengan cara ini, dia dapat memberikan pelayanan dan memberikan keperluan kepada mereka. Dengan dorongan Roh Kudus, saya pasti kita dapat menggunakan teknik-teknik ini pada hari ini untuk membantu mereka bagi membantu membawa kesembuhan dan juga masalah-masalah di dalam kehidupan seseorang. Ada 4 pertemuan yang Yesus lakukan di mana menggambarkan beberapa cara yang digunakan oleh Yesus di dalam pertemuan dengan mereka. Dan individu-individu ini yang Yesus telah temui adalah, salah satunya adalah wanita di sumur ataupun Samaritan woman. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 4 hingga 26 menceritakan mengenai perempuan ini, dan kita mengetahui mengapa perempuan ini datang untuk menimba air di hari yang panas ketika tidak ada wanita lain berada di tempat itu, dan mengapa dia mau berbicara dengan orang asing. Yang kedua adalah seorang muda yang kaya di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 hingga 25. Apa alasan pemuda ini untuk bertanya kepada Yesus mengenai apa yang dia harus lakukan untuk dia memperoleh kehidupan yang kekal? Dan adakah dia ini coba memberitahu kepada Yesus bahwa dia ini seorang yang baik dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menuruti segala hukum? Nah, orang yang ketiga adalah Zekius di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 9. Mengapa Zekius berada di pohon itu? Dan ketika Yesus mengatakan kepadanya turun, sebab dia ingin menumpang di rumah Zekius, apa pesanan yang dikirimkan kepadanya? Dan orang yang terakhir sekali yang saya boleh katakan merupakan cerita yang paling memberi kesan kepada kita adalah cerita mengenai Nikodemus, ya, apabila Nikodemus bertemu dengan Yesus. Dan cerita ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga 15. Dan ketika Nikodemus berkata bahwa kami mengetahui bahwa engkau adalah seorang guru yang diutus Tuhan, Yesus telah dapat membaca apa yang tersirat di dalam hati Nikodemus. Dan pada waktu ini Yesus coba untuk mengarahkan hala 7 perbualan itu kepada jalan yang benar ataupun yang betul. Dan Yesus menunjukkan kepadanya dalam hidup dia bahwa dia hilang sesuatu.
Sedangkan Nikodemus mengatakan bahwa dia ini adalah seorang yang cukup baik dan dia merasakan diri dia cukup baik. Namun Yesus memberitahu bahwa dia sebenarnya kurang dalam satu hal. So, dalam 4 pertemuan Yesus ini, sebenarnya kita dapat gunakan di dalam kehidupan harian kita, di mana bagaimana kita mau membantu orang lain. Nah, dalam kita berkomunikasi dengan orang, ada beberapa elemen yang boleh digunakan untuk kita memahami dan menggunakan informasi yang kita perolehi dari percakapan atau wawancara kita dengan orang. Nah, elemen yang pertama ialah time gap atau lag time, yang bermaksud jurang antara kelajuan bercakap dan kepantasan mendengar. Kebanyakan orang berbicara dengan kecepatan 100 hingga 150 patah perkataan dalam semenit. Dan sementara mereka yang mendengar kecepatan kecepatannya lebih kurang 450 hingga 500 patah perkataan dalam semenit. Dan jarak masa antara kecepatan berbicara dan kecepatan mendengar ini lah yang disebut sebagai lag time. Dan untuk jurang masa ini, hendaklah kita gunakan dengan mendengar dengan teliti perkataan yang digunakan oleh seseorang itu. Ini adalah prinsip untuk kita memahami dan menggunakan maklumat. Dengar kata-kata yang digunakan, amati bahasa tubuh dia ataupun perhatikan bahasa tubuh dia, body language dia, dan perhatikan pengulangan kata-kata dan pendapat dia. Dan juga dalam masa yang sama, persoalan yang selalu kita ingat semasa mendengar adalah mengapa orang ini mengatakan ini kepada saya sekarang, ataupun mengapa mereka memilih masa ini untuk mengatakan kepada saya, okay? Dan mengapa mereka harus mengulangi kata-kata dan pendapat tertentu. Dan kita juga harus mengambil kira, bilakah mereka merendahkan nada suara mereka, apakah perkataan pertama yang mereka gunakan, dan mengapa mereka melipat tangan di depan dada mereka dengan erat. Adakah mereka ini merasa gelisah atau mereka merasa marah? Oke, semua ini kita harus ambil kira pada waktu kita sedang mendengar dan mahu memahami dan menggunakan maklumat yang kita terima. Nah, elemen yang kedua yang harus kita lihat ialah kesejajaran. Kesejajaran ini adalah apabila kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh semuanya menyampaikan message yang sama. Bermaksud 3 elemen ini yang disebut tadi, 3 perkara yang disebut tadi itu semuanya harus sejajar. Okay? Bermaksud message itu disampaikan sama dari perkataan, dari intonasi suara, dari bahasa tubuhnya menunjukkan kepada message yang sama. Perkataan adalah dari 3 komponen tadi. Perkataan hanya membawa 7% daripada keseluruhan package komunikasi. Manakala nada suara membawa 38%. Tetapi bahasa tubuh ataupun body language membawa 55% daripada keseluruhan gambaran. Bermaksud, jika ketiga-tiga ini digabungkan sama sekali, barulah kita dapat melihat gambaran yang sebenar dan kita benar-benar mengetahui perasaan seseorang itu. Nah, elemen yang ketiga ialah jurang kepribadian. Ini juga kita harus ambil kira. Oke, maksud jurang kepribadian ini ialah perbezaan antara latar belakang atau pendidikan, atau kepercayaan, atau sejarah setiap pihak itu. Dan apabila kita mengambil nilai ini juga, dalam masa yang sama kita dapat memahami seseorang itu. Sebab seseorang yang beragama lain daripada kamu, dia tidak akan sama message yang dia mau sampaikan kepada kita, ataupun mungkin dia berlatar belakangkan seorang yang tidak berpendidikan dan seorang yang berpendidikan adalah berbeza. Komunikasi mereka juga adalah berbeza. Seperti yang saya katakan pada awalnya, kita semua dilahirkan berbeza, reaksi kita berbeza oleh karena latar belakang kita berbeza. Namun 3 elemen ini yang disebut ini adalah untuk mendengar secara digunakan untuk
mendengar secara efektif. Oke. Gerakan, elemen bahasa tubuh ataupun kita sebut body language adalah memberi kita idea yang sebenar bagaimana perasaan seseorang itu. Oleh karena ia membawa 55% daripada package perbualan ataupun komunikasi itu, dia lebih besar. Bermaksud body language dia, kamu akan lihat di sana, kamu akan dapat gambaran yang lebih besar lagi. So, kamu dapat melihat dan memahami. Dan ini menunjukkan ciri-ciri khas. Sebab selalunya bila kita melihat seorang mengasihi atau mencintai seseorang, gerak-geri dia berbeza. Biarpun mungkin perkataan dia mengatakan saya benci dengan orang tuh, tetapi body language dia memberitahu bahwa dia sebenarnya mencintai seseorang tuh. So, body language adalah lebih besar perkara yang kita boleh ambil kira di dalam kita menilai perbualan dengan seseorang. Oke? Di dalam elemen yang seterusnya adalah yang keempat, ialah kita harus sentiasa memperhatikan seruan pertolongan daripada orang. Tadinya kita mungkin tidak menyadari, seseorang itu dia menceritakan cerita dengan kita, sebenarnya mereka memohon pertolongan, cuma mereka tidak menyebut bahwa mereka memohon pertolongan. Dan selalunya kejadian-kejadian yang berlaku dalam hidup mereka membawa satu pengalaman trauma dalam kehidupan mereka. Sebab itu mereka mencari seseorang untuk mereka meluahkan atau memberitahu. Dan untuk pengetahuan kamu, kegelisahan ini ataupun anxiety ini, apabila ia sudah semakin teruk, kegelisahan ini akan membawa kita kepada 4 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang buruk yang dia rasa akan berlaku, akan benar-benar berlaku. Yang kedua adalah isu moral. Dan juga semakin teruk hal itu, maka seorang itu akan menjadi masalah mental. Dan juga isu kewujudan, yaitu seseorang itu berpikir dari mana dia datang, kenapa dia lahir, kemana dia pergi selepas ini. Dan ini adalah kerisauan bagi semua orang. Dan inilah yang kita harus lihat, yang kita harus perhatikan, dan kita harus membantu terutama mereka yang berada dalam kesusahan seperti ini. Sebenarnya kegelisahan ini disebabkan oleh konflik. Mungkin dia ada konflik dengan keluarga ataupun dengan ahli keluarga, dan mungkin mempunyai beban kerja yang berat, dan juga mungkin dia ada konflik dengan bos ataupun dengan pendeta ataupun elder dalam gereja. Oleh sebab itu mereka rasa tidak senang hati. Dan hasil kegelisahan ini akan membangkitkan kejadian, contohnya individu itu dia menangis tanpa sadar dan memohon pertolongan. Dan apabila tangisannya ini tidak didengar, individu itu akan menjadi marah dan tingkah lakunya berubah. Dan selalunya orang yang mempunyai masalah begini, mereka akan mengatakan sesuatu atau melakukan perkara di mana pada masa akan datang mereka akan menyesal. Nah, mereka juga mulai tidak teratur ataupun tidak regular dalam aktiviti mereka. Mungkin kalau dulu dia seorang yang aktif dalam gereja, kemudiannya mereka jadi tidak aktif lagi. Dan tingkah laku mereka mulai berubah. Dan untuk menutup rasa sakit mereka, mereka sekali lagi ingin merasakan rasa dimiliki ataupun memiliki. So, bermaksud mungkin di dalam keluarga mereka disakiti, suami atau istri yang menyakiti dia ataupun ada masalah keluarga dan berpisah, lalu dia berkawin dengan pasangan yang lain. So, bermaksud untuk menutupi rasa sakit itu, mereka pergi ke tempat lain. Mungkin mereka kecewa dalam gereja itu, mereka akan pindah ke gereja lain. Itulah maksud saya. Dan yang elemen yang kelima adalah mendengar dengan teknik yang betul ataupun yang tepat. Yang pertama ialah apabila kita mendengar, tanyakan soalan yang betul pada waktu yang tepat. Dengarkan informasi yang disebut
dengan sukarela ataupun dalam perbualan. Dengar baik-baik dan gunakan soalan-soalan yang menunjukkan bahwa kita berminat dengan apa yang sedang dikatakan oleh seseorang itu ataupun apa yang diperbualkannya. Kemudian tanyakan soalan pada waktu yang tepat. Mulakan dengan hal-hal umum, kemudian beralih kepada soalan yang lebih khusus lagi. Dan tanya hal-hal yang sesuai dengan perbualan, bukan yang di luar daripada perbualan. Oke? Dan jangan gunakan soalan untuk membongkar hal pribadi atau menyelidik urusan pribadi. Dan jangan mengubah subjek kepada subjek yang utama kepada hal yang lain. Dan itu kelihatannya macam seolah-olah kita menghakimi dan kita tahu segala jawaban dengan tepat. So, kita harus ingat ini apabila kita mendengar, apabila kita mau membantu seseorang, kita guna persoalan. Tetapi gunalah persoalan yang tepat, okay? Dan masa yang tepat. Yang seterusnya, jangan takut dengan keadaan yang senyap. So, ada masa waktu kita berbual tiba-tiba kita diam dan kita tidak ada bersuara. Untuk memulakan perbicaraan itu, kita harus tanyakan satu soalan yang sementara, bermaksud soalan yang bersifat sementara. Mungkin kamu boleh bertanya, cek feeling seseorang itu. Mungkin kamu tanya, kamu sedih kah? Ataupun adakah kamu takut? Dan mungkin dia akan bereaksi ataupun apabila dia menjawab, dan kita boleh mulakan kembali perbualan kita. Oke? Dalam masa yang sama, kita juga seharusnya, ungkapkan, ini yang paling penting untuk elemen yang keenam yang kita harus gunakan untuk memahami seseorang itu adalah di mana kita harus ungkapkan perasaan. Bermaksud kita sendiri harus ungkapkan perasaan kita terlebih dahulu. Seperti ini contohnya, saya rasa ataupun saya pikir, bermaksud gunakan perkataan saya bukan untuk mempersalahkan dengan menggunakan kamu. Kalau sekiranya kamu ingin mengeluarkan pendapat, kamu harus katakan pada pendapat saya ataupun saya berpendapat inilah cara yang terbaik. Konflik di dalam keluarga sebenarnya kebanyakannya berlaku ketidaksesuaian ataupun adanya pergaduhan oleh karena perkataan yang digunakan. Selalunya kita menggunakan kata-kata kamulah tuh, ataupun memanglah kamu yang buat macam tuh. Tetapi kita tidak pernah mengatakan saya ataupun bagaimana untuk kita mau meluahkan perasaan kita. Mungkin kalau kita tidak senang dengan apa yang diperbuat oleh anak-anak kita, apa yang kita arahkan di mereka tidak dengar, kita harus luahkan, katakan saya tidak begitu senang hati dengan apa yang kamu buat. Jangan kamu katakan yang apa yang kamu buat ini saya tidak suka. Tetapi kita harus sebut saya dahulu sebelum kita menyebut kamu di dalam perbualan kita. So, ungkapkan perasaan kita, saya tidak begitu senang, saya tidak begitu suka, ataupun saya sakit hati, dan kita harus beritahu ini, gunakan perkataan saya. Nah, di dalam mengungkapkan perasaan ini juga, kita harus ada 3 penguasaan bahasa, yaitu melalui audio, visual, dan perasaan. Ini adalah sangat penting. Audio bermaksud perkataan yang kita gunakan, ataupun bunyi dia. Visual adalah guna penglihatan, dan juga perasaan dan kata-kata sentuhan. Seorang juru jual yang bijak sebenarnya dia menggunakan 3 perkara ini, dimana sekiranya audio, kalau seorang tuh jual kereta, dia akan katakan begini, kamu dengar bunyi kereta, engine kereta ini kan, ini menunjukkan engine kereta itu sangat bagus. Ataupun kalau visual, dia akan katakan kamu nampakkan kereta ini sangat cantik. Coba bayangkan kalau kamu bawa kereta ini, ataupun kamu memilikinya sendiri. Dan yang ketiga, seseorang itu perasaan ini adalah mengenai sentuhan. Bermaksud seseorang yang menggunakan ini adalah contohnya seorang yang menjual kereta sebentar tadi, dia akan katakan, apa kata kalau kamu test drive? Coba, dan kamu akan tahu
bagaimana kalau kamu memiliki kendaraan ini? Oke, so ini adalah penguasaan bahasa sebenarnya. So audio, visual, dan perasaan ini kalau digabungkan, kamu akan menjadi seorang yang boleh katakan mempunyai communication skill yang perfect. Oke. Nah, dalam visual memang ini termasuk penglihatan, pandangan dari mata ke mata ataupun yang berhadapan dan melihat. Oke, untuk audio mendengar ataupun sama ada bunyi perlahan atau kuat. Oke. Feeling pula adalah mengenai sentuhan ataupun lembut, pelukan, semua ini dalam penguasaan bahasa. Oke. Nah, bagaimana pula dengan kita mendengar cerita? Ada 5 jenis cerita yang kita boleh klasifikasikan. Ada yang pertama ialah orang selalu mengatakan, saya tahu ada seorang yang begini-begini, okay? Dan kisah mengenai ulang tahun ataupun kisah mengenai rehearsal atau latihan. Mungkin dia ceritakan, oh waktu saya masih kecil begini dan dia ada tingkat sehinggalah hari ini saya jadi macam ni, okay? Dan juga reinvestment ini bermaksud seseorang yang mungkin dia beralih kepada satu hal yang dahulunya mungkin dia selalu buat tetapi akhirnya dia berubah kepada sesuatu, okay? Dan kisah pembalasan ini adalah bukan saja pada hal yang tidak baik tetapi mungkin kepada hal yang baik juga, okay? 4 peringkat cerita, yaitu 4 peringkat ini apabila kita mendengar ada 4 peringkat cerita. Apabila orang itu menceritakan kepada kita, yang pertama dia akan ceritakan, oh satu masa yang lalu di tempat yang jauh ataupun mungkin bukan di tempat dia ketika itu, dia akan menceritakan hal itu. Dan ini adalah bertujuan untuk melihat sama ada kita ini berminat untuk mendengar cerita dia. Dan apabila perasaan percaya orang itu kepada kita meningkat, dia melihat bahwa kita boleh dipercayai, maka dia akan menceritakan perasaan dia pada masa yang lalu. Dan dalam tingkat yang seterusnya, dia akan ceritakan perasaan dia sekarang. Dan apabila di tingkat yang tertinggi, dia sudah mulai benar-benar percaya dengan kita, dia akan dedahkan diri dia, siapa diri dia sebenar pada masa lalu dan juga ketika ini. So ini adalah 4 peringkat cerita yang selalunya orang gunakan apabila ia bercerita. Tetapi kamu harus melakukan sesuatu supaya orang itu boleh mempercayai kamu sehingga dia dapat menceritakan segala sesuatu. Oke. So dalam hal ini, apa yang saya ingin katakan ialah semua yang kita pelajari untuk berkomunikasi sebentar tadi adalah sangat penting untuk kita ambil kira apabila kita mau membantu seseorang ataupun seseorang datang kepada kita untuk memohon pertolongan. Mungkin bukan dengan mengatakan tolong saya, tetapi dia menceritakan sesuatu. Nah, ini adalah sangat penting bagi kita untuk mempelajari. Ingat bahwa kita mempunyai perintah di dalam Alkitab yang menyebut tentang mendengar. Oke? Adalah lebih baik mendengar lebih banyak mendengar adalah lebih baik daripada lebih banyak bercakap. Oleh itu sebenarnya seseorang yang datang kepadamu selalunya dia dapat mengatasi masalah dia sendiri. Tetapi kita sebagai orang yang mendengar itu bukanlah tugas kita untuk offer dia advice. Sebab mungkin kalau dia perlu counseling yang seterusnya, kita boleh refer dia kepada seseorang yang profesional atau seorang counselor. Tetapi dengan mempelajari teknik yang berkesan ini, teknik komunikasi ini, banyak kesalahpahaman yang dapat dielakkan. Dan Alkitab mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan mendengarlah dengan teliti, beserta skill yang kita ajarkan ini dapat membantu kita di dalam kita menjalankan pelayanan kita kepada Tuhan. Oke, so itu saja pelajaran saya hari ini. Saya berharap yang pelajaran ini dapat membantu kita untuk memahami dan mengerti mengenai komunikasi dan dapat membantu orang di dalam pelayanan kita setiap hari. Terima kasih.